Ikan hiu makan jambu. Halo, apa kabarnya? Ada yang aneh. Gimana dengan pantun saya? Tidak nyambung kan? Gak apapalah, yang penting kocak. Kali ini NR Mob akan membahas film yang sangat cocok untuk kalian kaum colikiawan. Film ini berjudul The Girl Next Door yang dibintangi kembaran Aing, yaitu Emile Hirsch yang berperan sebagai Matthew Kidman, dan dibintangi oleh calon tunangan saya dalam mimpi, yaitu Elisa Churchill yang berperan sebagai Daniel. Film ini menceritakan tentang anak kelas 12 yang mencintai artis bokep. Langsung saja ke filmnya, jangan lupa subscribe serta sentil loncengnya dan Indosat. Film ini akan berfokus pada seorang siswa laki-laki kelas 3 SMA bernama Matthew Kidman. Ia adalah seorang jenius dan merupakan ketua OSIS juga. Anak baik-baik, rajin menabung, tidak pernah bolos, ngudut, mabok, main cewek, dan darmaji. Hidupnya lempeng-lempeng saja kayak jalan tol pokoknya. Si Matthew, kita sebut saja Matt, dia juga adalah seorang yang peduli dan visioner, di mana ia mengumpulkan donasi untuk merekrut anak berprestasi dari Kamboja yang bernama Samyang. Anjir, kayak makanan namanya. Dimana si Samyang ini adalah anak jenius yang bisa menemukan obat kanker. Karena itu si Matt tertarik menggalang donasi, memberikannya biaya sekolah di Amerika, karena si Matt yakin anak ini kelak akan jadi the next Albert Einstein. Scene berpindah, kali ini si Matt bersama dua orang sahabatnya yang bernama Klitsch dan Ellie. Mereka adalah siswa culun dan hidupnya datar-datar saja seperti si Matt, tidak ada bedanya. Si Matt melihat teman-temannya yang lain berniat bolos bersama ladies-ladiesnya karena si Matt bosan hidupnya gini-gini terus, tidak ada variasi. Karena si Matt sudah lama jadi good boy, gak dapet cewek, dia pun memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya dan mengikuti mereka dari belakang. Dan tiba-tiba anjing apes. Karena takut ditilang, si Matt pun gaspol. Alhasil terjadi adegan Fast and Furious versi low budget. Dan karena Pak Polisi belum ngopi, dia pun harus adu banteng dengan mobil yang lain. Aduh, kasihan mobilnya, Dan ternyata itu hanyalah bayangan si Matt saja. Aslinya mah masih di parkiran. Syat banget syat. Si Matt pun sudah sampai di rumah dan melihat mobil yang biasanya ia tidak lihat. Ternyata itu adalah tetangga barunya yang baru pindahan. Dan pada malam harinya ketika si Matt mau buang sampah, sontak dia pun melihat bidadari mirip Miyabi yang bernama Daniel, yang ternyata itu adalah tetangga barunya yang mobilnya nangkring depan rumah tadi siang. Si Matt pun curhat kepada si Ellie bahwa tadi ia melihat cewek bening, bibir tipis, dada berontak. Si Ellie pun tidak percaya, malah fokus lembar hentai Japanese. Dan ketika melihat jendela terlihat si Daniel sedang akan ganti baju, si Matt pun sontak speechless dengan tubuh bak gitar Spanyolnya si Daniel. Dan tiba-tiba si Daniel pun melihat si Matt sedang mengintip. Alhasil si Matt pun sembunyi dan sialnya si Daniel malah nyamperin ke rumah si Matt. Anjir, diontrok. Ternyata si Daniel ke rumah si Matt bukan mau ngontrok, melainkan dia ingin kenalan dengan mamah dan papahnya si Matt. Dan malahan si Daniel minta diajak jalan-jalan lihat uka-uka malam ini. Karena si Matt merasa bersalah, takut bintitan, ia pun mengajak si Daniel pergi muter-muter komplek. Dan ternyata si Daniel pun malah disuruh bubuli giran gini sebagai tanda permintaan maaf dan ngenesnya. Si Daniel malah pergi membawa segenap baju dan sempaknya si Matt. Alhasil si Matt pun harus luntang-lantung gini, nggak pakai baju dan ditutupi ban dalam merek Michelin Diablo Rosso. Tiba-tiba si Daniel pun menghampiri si Matt yang sedang fokus menutupi auratnya. Dan si Daniel pun mempersilahkan si Matt naik mobil, takut si Juninya masuk angin. Karena lapar, mereka pun mampir dulu ke kafe untuk ngopi. Si Daniel yang terlihat nakal pun menanyakan apa kebiasaan si Matt sehari-hari, apakah pernah bandel. Dan si Matt pun menjawab dengan pedenya, ia adalah lelaki bad boy, suka uring-uringan, login micet, buka VPN, open BO, dan minum minuman khamer. Sontak si Daniel pun tidak percaya dan sebenarnya tahu si Matt sedang berbohong, karena si Matt adalah remaja biasa yang sekalipun tidak pernah PCS sama cewek. Si Daniel pun memberikan mahakaryanya kepada si Matt, yaitu gambar dirinya yang lebih mirip orang-orangan sawah sih ketimbang dirinya. Kemudian mereka pun pulang karena hari sudah malam, karena si Matt ingat besok ada ulangan harian bab 5. Scene berpindah besoknya, si Daniel tiba-tiba ada di sekolahnya si Matt, berniat ngajak si Matt bolos. Si Matt yang tidak pernah bolos pun terpaksa bolos karena ia lebih memilih jalan-jalan sama si Daniel.
Dan padahal pada hari itu sedang ujian, tetapi demi dapat jatah Serabi Lempit dan gunung kembarnya si Daniel, si Matt pun mengorbankan ujiannya. Ini nih kalau udah bucin, serasa dunia milik mereka berdua. Aduh. Si Daniel pun mengajak si Matt ke suatu tempat di mana mereka menyelinap masuk ke dalam rumah orang lain untuk berenang agar memacu adrenalin katanya. Dan sialnya itu adalah rumah kepala sekolahnya si Matt, alhasil membuat si Matt ketar-ketir takut ketahuan. Kalau ketahuan kredibilitas sebagai ketua OSIS harus dipertanyakan, tetapi karena si Daniel meyakinkan si Matt pun melakukannya. Kemudian mereka pun pergi ke suatu pesta bersama si Chris dan si Ellie. Di pesta mereka bertemu preman sekolah yang doyan gonta-ganti cewek yang bernama Hunter. Si Hunter pun berusaha merebut si Daniel dari si Matt dengan alibi peserta pesta sudah penuh dan si Matt harus keluar sedangkan si Daniel ditinggal di dalam. Dan karena takut si Daniel direbut, si Matt pun menerobos masuk dan mencipoknya. Anjir, bara-bara juga ini bocil. Si Matt pun hari-harinya jadi lebih semangat karena sekarang ia telah tidak jomblo lagi. Dan tiba-tiba si Ali datang dan mengajak dia menonton film. Yang mana itu adalah film UA di mana pemeran ceweknya adalah si Daniel. Karena itu mulai saat ini mereka tahu bahwa si Daniel adalah artis bokep. Auto si Matt Speechless tidak percaya ternyata selama ini pacarnya adalah atlet esek-esek. Si Matt pun pulang dan sudah tiba di rumahnya dengan pikiran masih dipenuhi si Daniel artis bokep. Dan kebetulan panjang umurnya si Daniel ada di rumahnya si Matt sedang mengobrol sama papi maminya si Matt. Karena pikirannya bokep terus, si Matt pun mulai halu melihat gerak-gerik si Daniel. Di dalam bayangan pikirannya si Matt, si Daniel sedang menzubong burung ayahnya. Lebih parahnya sedang menggerepe ibunya yang padahal aslinya tidak terjadi apapun. Sontak si Matt pun teriak dan membuat orang tuanya dan si Daniel dan saya kaget. Anjir kaget. Kemudian mereka berdua pun pergi jalan-jalan seperti biasa. Bedanya saat ini si Matt sudah tahu bahwa si Daniel adalah artis porno. Insting mencetak gol si Matt pun mulai meluap-luap. Rasanya si Johnny sudah tidak sabar ingin dipuaskan. Dengan berbagai cara si Matt pun mencari celah agar bisa dapat jatah malam ini. Dengan memberikan si Daniel minuman pembuat ngeplay sampai kode diajak ke hotel. Mereka pun masuk ke kamar hotel dengan rasa canggung dan gelagat sikap si Matt yang tidak biasanya seperti ini. Si Daniel pun mengerti dan paham bahwa sekarang si Matt sudah tahu bahwa dirinya adalah veteran ranjang. Dengan welcome-nya si Daniel memberikan Serabi Lempit dan gunung kembarnya. Tetapi di sini anehnya si Matt malah grogi dan dalam hati yang paling dalam tidak tega gitu karena si Matt mencintai si Daniel bukan karena bakat goyangannya di atas ranjang melainkan karena cinta tulus dari hati. Adah podol. Dan si Daniel pun kecewa karena si Matt sama saja seperti laki-laki yang lainnya yang hanya mengincar tubuhnya saja. Si Daniel pun pergi dengan rasa kecewa yang sangat dalam. Hold on. Fuck you. Si Matt pun berusaha meminta maaf dengan menemui si Daniel di rumahnya. Si Daniel yang sangat menyesal dengan kejadian semalam. Dan alangkah kagetnya si Matt bahwa di rumahnya si Daniel tidak sendirian melainkan bersama pemuda jangkung yang bernama Kelly. Si Kelly ini adalah partner bisnisnya si Daniel, kayak produser film dewasa gitulah. Pokoknya mereka pun berkenalan. Ternyata si Kelly adalah orang yang friendly. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat hiburan dewasa di mana terdapat cewek-cewek goyang erotis di dalamnya. Si Matt pun canggung karena memang baru kali ini ke tempat ginian. Tetapi karena agar dapat perhatian si Daniel, si Matt pun mencoba berjiwa remaja gaul dan bangor. Mulai saat itu si Matt dan si Kelly jadi teman baik. Mereka pun pergi bersama-sama ke bank untuk membereskan formulir beasiswa si Samyang. Si Matt pun menyebut si Kelly wali kelasnya. Dan di sini kita akan melihat kemampuan si Kelly yang sangat mudah akrab dengan cewek, membuat si Matt pun takjub dibuatnya. Si Matt bersama sahabatnya si Ellie dan si Chris pergi ke suatu festival orang dewasa menemui si Daniel untuk meminta maaf. Si Matt pun bertemu dengan si Daniel dan langsung meminta maaf, tetapi si Daniel malah cuek-cuek saja. Tapi kagetnya, si Matt malah dibawa ke gudang oleh si Kelly dan dilabrak karena si Matt sudah mencampuri urusan pekerjaannya bersama si Daniel dan mengancam si Matt agar tidak pernah berurusan lagi dengan si Daniel. Dan kita tahu bahwa aslinya si Kelly ini bukanlah tokoh protagonis karena sebenarnya ia licik dan cuma mau untung. Si Matt pun pergi dengan rasa kecewa dan memberikan bungkus gorengan kepada si Daniel yang ternyata itu adalah kertas yang dulu ia gambar yang diberikan kepada si Matt. Sontak si Daniel pun sedih dan terharu. Aing ge sedih sebagai penonton aslina.
Si Matt pun galau gak karuan karena belum dimaafkan juga oleh si Daniel sambil memegang contekan pidatonya yang mana itu digunakan untuk memperjuangkan beasiswanya karena si Matt terpilih jadi kandidat calon penerima beasiswa di universitas terbaik di Amerika. Karena si Matt juga bercita-cita jadi presiden Amerika katanya, dan tiba-tiba si Daniel muncul dan menawarkan tumpangan ke si Matt pergi ke sekolah. Sontak si Matt pun semangat lagi tanda dia udah dimaafkan. Akhirnya si Matt pun sibuk menghafalkan pidatonya karena semenjak dia bucin-bucinan terus sama si Daniel tidak sempat belajar dan takut kalah sama saingan kelasnya yang juga dapat kesempatan yang sama. Sedangkan pidatonya akan diselenggarakan nanti malam. Anjir, apes. Dan tiba-tiba terlihat si Kelly di luar kelas memandangi si Matt dan menerobos masuk tanpa izin dan membawa si Matt keluar kelas. Sontak murid-murid pun kaget, bapak guru juga kaget, apalagi saya kaget juga lah. Stay in school. Si Matt pun ditonjok-tonjoki gitu, dianiaya. Pokoknya si Kelly rugi ribuan dolar karena si Daniel gak mau lagi main film karena pengaruh si Matt. Alhasil si Kelly minta ganti rugi kepada si Matt. Si Matt yang masih sekolah pun pasti tidak punya uang dan berjanji akan membayarnya sehabis lulus kuliah nanti. Iya masih lama bang. Si Kelly merasa bersalah dan meminta maaf kepada si Matt karena telah menonjokinya, dan si Matt pun disuruh mengambil barang di rumah rivalnya yang bernama Hugo. Si Hugo ini saingannya si Kelly, produser film penyuplai XNXX lah pokoknya. Karena tertekan si Matt pun melakukannya dan sialnya di sini si Matt dijebak oleh si Kelly. Mereka masuk sama-sama tapi si Kelly keluar dan menelepon polisi bahwa ada perampokan. Di waktu yang sama si Matt berusaha mengambil benda mirip piala berbentuk si Johnny. Sialnya lagi si Matt ketahuan oleh yang punya rumah yaitu si Hugo. Si Matt pun lari kocar-kacir sambil dikejar burung kakak tua. Si Kelly pun meninggalkan si Matt dengan mobil dan tiba-tiba polisi datang. Si Matt yang ruas pun langsung lompat harimau untuk bersembunyi. Bersyukurnya si Matt selamat dari kejaran polisi dan sekarang ada dalam perjalanan bersama si Daniel, Ellie, dan Chris menuju tempat pidato yang mana ini momen yang sangat penting untuk masa depannya. Tetapi sialnya di sini si Matt sakau mabok kayak orang abis ngelem gitulah pokoknya. Ternyata obat yang dikasih si Kelly tadi itu adalah sejenis narkoba. Si Matt pun bertingkah lucu, so akrab, cengengesan, cipok orang yang gak dikenal dan joget-joget gini anjing. Sesi pidato pun dimulai dan tiap kontestan maju satu persatu dan tibalah si Matt dengan muka lusuh dan keadaan sakaunya. Dia pun ngoceh tidak jelas dan tiba-tiba ajaibnya ia melempar contekan yang sudah lama ia persiapkan dan memilih pidato spontan. Si Matt berbicara tentang aspek moral bangsa yang menyambungnya malah kata-kata perjuangan mendapatkan yang diinginkan. Anjir, bucin sekali. Dan jelas pidato ini disampaikan untuk si Daniel. Sontak si Matt pun mendapat tepuk tangan dari penonton. Tapi sayangnya si Matt harus kalah oleh saingan sekelasnya dan harus mengubur dalam-dalam semua cita-citanya. Dan sial pun menimpa si Matt bertubi-tubi. Sudah mah mimpinya hilang, sekarang uang tabungannya dicuri orang. Dan tersangkanya adalah si Kelly karena dulu si Matt pernah bilang bahwa si Kelly adalah wali kelasnya. Dan alhasil si Jenny penjaga loket pun memberikan uang itu ke si Kelly. Si Matt pun stres, sedih, takut disangka pembohong oleh si Samyang. Dan si Matt terancam penjara karena kasus ini. Si Matt dan si Daniel pun merencanakan sesuatu di mana ia bekerja sama dengan si Hugo untuk membuat film porno dengan bayaran yang sangat besar untuk mengganti biaya beasiswa si Samyang. Di mana mereka pun menyewa dua artis bokep lagi temannya si Daniel, di mana mereka pergi ke pesta sekolah dan bertemu si Hunter dan teman-temannya, menanyakan apakah temanmu bintang esek-esek, dan mereka pun tertarik untuk jadi bintang filmnya. Mereka pun bergerilya berjuang mondar-mandir ngejar waktu syuting film Pemersatu Bangsa. Dan tiba-tiba si Matt dipanggil bahwa mereka kekurangan pemeran cowok karena si Hunter DKK tadi sudah pada letoy. Si Matt pun datang menghampiri dan menawarkan jadi pemeran cowoknya, tapi tidak jadi karena tiba-tiba ingat dengan si Daniel karena bekas kecupan di tangannya. Karena semua sudah bingung liar, si Chris pun bersedia jadi pemeran cowoknya. Dan alhasil syutingnya pun sukses, mereka pun pulang dengan bahagia. Karena dari awal ketemu gak jadi terus menanam benih bareng, si Matt dan si Daniel pun akhirnya push rank di dalam mobil. Bangsat.
Si Matt pun mendapat kabar bahwa kaset video kemarin hilang dan ternyata kaset itu dicuri oleh si Kelly yang sekarang ada di rumahnya si Matt bersama kepala sekolah dan orang tuanya si Matt. Si Kelly mengancam jika keuntungan dari kaset itu harus jadi miliknya semua. Si Matt pun menolak. Alhasil si Kelly pun memutar kaset bokep itu di depan orang tua dan kepala sekolahnya si Matt. Dan mengagetkannya, ortu dan kepala sekolah malah mengapresiasi video tersebut karena bertemakan seks edukasi. Kaset bokep edukasi itu pun terjual laris di pasaran. Si Hugo sebagai dalang utamanya dari film ini pun jadi makin terkenal. Begitu juga dengan si Matt yang jadi miliarder muda, si Ellie jadi sutradara terkenal, dan si Chris jadi digandrungi banyak wanita. Dan si Matt akhirnya pun bisa bertemu dengan si Samyang. Dan si Matt hidup bahagia dengan si Daniel, si pensiunan artis bokep. Film pun diakhiri dengan cipokan. Anjing, kenapa harus cipokan mulu tiap ketemu? Tidak bau cungur apa ya? Dan film pun berakhir. Kesan nonton film ini sih pasti aktor ceweknya ya, yaitu si Elisa Cuthbert atau yang jadi si Daniel. Gak tahu ya, lihat dia tuh cantik aja gitu. Pokoknya beda dari yang lain, manis lagi, berkarisma, mirip si Miyabi ya kalau di film Japanese. Susah move on sih saya teh karena lihat dia terus, keseringan lihat kayaknya. Dan pesan dari film ini yaitu cintailah apapun kekurangan pasangan kita walaupun masa lalunya kelam kayak aku gitu. Dan teruslah berjuang demi mendapat apa yang kamu inginkan. Aing Kakaroto undur diri dan jangan lupa subrek hatur nuhun.